Oh, Willow. siap. Sama suaranya juga udah jelas? Sudah. Udah. Oke. Nah, jadi kenalan lagi, namaku Kak Wilona. Boleh dipanggil Kak Wilo kalau misalnya kepanjangan supaya lebih gampang aja. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang belajar di era digital. Nah, terus sepanjang nanti pas lagi aku ngomong, boleh banget kalau misalnya ada yang mau nanya langsung aja di chat ya. Kapanpun boleh chat gitu. Jadi tadi seperti yang udah dibilang Kak Anissa juga supaya nggak lupa gitu. Jadi boleh langsung chat gitu. Nah, kalau aku nih sukanya berangkat dari definisi biasanya. Jadi kalau belajar itu kata dasarnya tuh apa sih? Kata dasarnya ajar kan. Nah, kalau dari kalau di KBBI itu adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut. Nah, kalau dikasih tambahan depannya bel, jadi pemisahan katanya tuh ajar gitu karena kata dasarnya ajar bukan belajar gitu. Nah, dia jadi kata sifat. Ada tiga nih apa namanya definisinya. Yang pertama berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Nah, itu kira-kira ya kayak kalau kita yang ngelakuin biasanya di sekolah gitu kan. Kita kan ya berusaha memperoleh ilmu gitu kalau di sekolah. Nah, terus yang kedua berlatih. Berlatih itu ya bisa kalau misalnya kita latihan musik, latihan olahraga atau belajar karate. Nah, itu juga termasuk belajar. Terus yang ketiga, ini juga definisinya adalah berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Nah, ini biasanya dari sekitar kita gitu. Nah, nanti bakal dibahas lebih lanjut nih. Yang pertama, kalau misalnya kamu udah pernah dengar, pasti belajar itu kan ada yang formal, non formal, informal. Nah, ada yang tahu nggak bedanya apa? Kalau formal dulu deh, yang paling gampang nih, boleh nih di chat. Formal tuh belajar yang di mana sih? Gitu. Coba, boleh ya sambil jawab-jawab. Belajar yang serius. Ada ya belajar yang nggak serius? Nah, benar. Kalau formal itu yang di sekolah. Jadi memang ada kayak kurikulumnya. Terus kita juga bisa ngikutin step by step-nya secara jelas gitu. Kalau non formal, bedanya sama informal. Nah, ini mungkin yang agak bingung. Non formal apa di les. Nah, benar nih, Kumaida. Kumaidi salah baca. Iya, di luar lembaga, betul. Jadi non formal itu kayak di tempat les, yang tadi boleh tempat les belajar latihan soal atau latihan musik, latihan main gitar, latihan karate, renang dan lain-lain itu non formal. Nah, satu lagi kalau informal itu kalau kita tuh sehari-hari sebenarnya dalam berinteraksi keseharian kita tuh belajar kayak di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar, di keluarga dan lain-lain. Nah, itu juga kita sambil belajar. Nah, itu disebutnya adalah informal. Nah, sekarang nih, kalau belajar zaman dulu versus sekarang itu apa sih bedanya? Terus enakan zaman yang mana gitu? Nah, aku pengen bahas sedikit, tapi mungkin zaman dulunya nggak zaman dulu banget, zaman Belanda ya, lama banget. Nah, ini kayak mungkin zaman aku gitu. Jadi dulu itu sama sebenarnya sama sekarang, kalau formal sama-sama yang di sekolah, terus kalau non formal ya di tempat les, terus kalau informal itu bisa di keluarga, teman, lingkungan rumah, terus dan lain-lain. Nah, tapi bedanya kalau sekarang ada tambahan internet dan sosial media. Ini juga yang penting banget yang nanti bakal dibahas lebih lanjut. Terus kalau sumber yang dulu itu tadinya cuma bisa misalnya dari buku, guru, teman, orang tua, TV, radio gitu. Nah, sekarang nambah kan banyak banget dari Instagram, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. Nah, di sini siapa yang pakai ini semua nih, Instagram, TikTok atau TikTok deh. Pasti harusnya pada punya ya semuanya. Pasti semuanya. Oh enggak, setia ternyata enggak. Oke. Nah, terus kalau ini ada yang tahu nggak atau yang pernah punya nih kaset? Ini zaman kalau yang pernah punya berarti seangkatan sama aku nih. Nah, jadi kalau dulu zaman aku SD itu tuh kalau misalnya kita mau dengerin
mau nyari lirik lagu itu biasanya kita pakai kaset gitu. Misalnya kasetnya didengerin di radio atau di Walkman, terus kita ulang-ulang aja kayak per bait, di play, play, ulang lagi, terus kayak kata-katanya apa sih, terus dicatat gitu. Karena kita belum bisa nih cari di internet gitu. Kayak kalau sekarang kan udah gampang banget gitu ya. Nah kalau dulu harus kayak gini caranya. Terus juga kalau misalnya mau masak, misalnya mamaku mau cari resep masak kue apa gitu, nah paling ya pakai telepon gitu, nelpon ke tanteku misalnya nanya resepnya ini gimana sih, terus dicatat, atau ya beli buku di Gramedia atau di toko buku yang lainnya gitu, buku-buku buat masak. Nggak bisa, agak susah nih cari langsung gitu. Oh ternyata udah pada pernah punya juga nih ya. Yang mana nih yang Walkman? Nah, terus kalau sekarang ini kan udah gampang banget kan, kayak resep-resep semuanya search sedikit udah langsung muncul banyak. Terus kalau mau belajar gitar juga udah langsung banyak gitu bermunculan. Nah, udah gampang banget diaksesnya. Nah, terus kalau dari ceritaku tadi, itu menurut kamu apa sih dampak positif dari proses digitalisasi ini? Kan digitalisasi itu maksudnya ya yang tadinya offline terus bisa jadi online gitu kan, semuanya dipindahin secara online gitu. Nah, menurut kamu dampak positifnya dulu deh, apa nih? Boleh nih sambil chat. Nah, ada Farah, lebih mudah dapat informasi, menghemat energi biaya. Iya, informasi jadi lebih luas, efektivitas, mempermudah, instan. Benar nih semuanya. Oke, aku mau cerita dulu. Um, Zaman waktu aku masih ngajar, jadi aku kebetulan juga pernah mengajar gitu kurang lebih selama 6 tahun. Ngajarnya itu untuk anak-anak SMA dan alumni, jadi yang lulus SMA yang mau masuk PTN, yang mengambil UTBK gitu. Nah, pernah nih ngajar dua-duanya di offline sama di online. Kalau di offline ya ketemu tatap langsung, saya tatap muka langsung sama muridnya. Nah kalau online bisa pakai Instagram, bisa pakai Zoom. Nah menurutku tuh apa ya, jadi pengajar atau jadi guru dulu kan, jam dulu kan ya siapapun yang mengajar disebutnya guru ya. Beda kalau sekarang kan siapa aja bisa jadi guru gitu. Kayak yang tadi lagu di awal, semua murid, semua guru ya, karena memang sekarang zamannya sudah gitu. Jadi siapa aja bisa ngajar, siapa aja juga bisa mendapatkan ilmu gitu. Nah, kalau menurutku tuh sebagai seorang pengajar tuh emang apa ya, pekerjaan yang luar biasa sulit. Kenapa? Karena uh, informasi yang kita kasih itu harus akurat gitu. Jadi aku inget banget dulu pertama kali zaman-zaman ngajar tuh pasti aku tuh selalu takut kalau masuk kelas karena harus baca dulu. Jadi kayak takut salah jawab gitu. Kalau misalnya ada yang nanya, terus aku kan salahnya, misalnya salah jawab gitu kan, aduh gimana ya, atau nggak bisa jawab gitu kan, aduh kan deg-degan gitu kan. Karena kan kita nggak boleh memberikan informasi yang salah gitu, apalagi informasi hoax yang kayak sekarang banyak berseliweran gitu. Nah, terus juga tapi itu memang sangat menyenangkan kalau offline itu karena feedback yang didapat tuh langsung gitu. Jadi kita bisa ngelihat raut wajahnya murid-murid nih sebenarnya ngerti atau enggak. Terus kayak dengan ngomong oh dengan muka happy gitu aja tuh udah bikin kita happy gitu, karena ini beneran nih berarti apa yang disampaikan bisa dicerna gitu kan. Nah, sekarang pun masih kayak gitu. Jadi info yang diberikan juga harus akurat dan lebih apa ya, lebih deg-degan lagi karena kalau online itu bisa diakses lebih banyak orang gitu. Ya kan kalau di ngajar di kelas kan sebenarnya orangnya ya segitu aja, paling 30 gitu, 15 30 gitu. Nah, kalau misalnya sharing di media sosial itu kan lebih banyak orang yang bisa baca gitu. Jadi alangkah baiknya memang selalu meng-cross check apapun yang mau kita bagikan ke orang lain gitu. Terus benar tadi yang udah disebutin kalau online itu ya membuat segala sesuatu yang jauh jadi dekat gitu. Jadi yang tadinya misalnya
belajar di kelas harus yang rumahnya deket-deket situ aja yang baru bisa ikutan belajar di kelas sama Kak Wilo misalnya. Nah kalau sekarang kan jadi kayak siapa aja bisa ikutan belajar gitu, nggak harus yang rumahnya deket-deket situ karena nggak perlu datang juga, nggak perlu ngeliat fisiknya gitu. Terus, nah ini pengalaman mengajar waktu itu kebetulan di sekolahmu juga, kebetulan aku ngajarnya TKPA. Ini seru sih, jadi banyak dari daerah macam-macam dari berbagai pulau gitu, mereka juga bisa sambil belajar bareng, interaksi bareng, terus juga antar mereka sendiri juga bisa sambil diskusi gitu. Nah, kalau di sosial media biasanya aku suka sharing soal-soal gitu, soal-soal untuk latihan UTBK gitu. Kadang suka jawabannya pakai tulisan di kertas, kadang juga tulisannya langsung di situ gitu. Nah, terus paling yang aku merasa beda ya responnya sih. Kalau ini sebenarnya dapat feedbacknya bisa langsung saat itu juga, tapi kan nggak bisa langsung, nggak bisa dua arah ya gitu. Jadi memang cuma bisa searah aja, tapi tetap ilmunya bisa tersampaikan dua-duanya gitu. Nah, terus sekarang nih kita masuk ke netiquette. Ada yang udah tahu artinya apa? Udah pernah dengar? Coba di apa namanya? Di chat dulu. Boleh nih Kak Wilo tungguin. Oh, belum pernah. Mai Manati, belum nih. Etika di internet. Leaticia. Oke, etika berinternet. Ikhwanul. Etika di internet. Oke, ternyata beberapa udah ada yang tahu. Benar, jawabannya adalah, nah ini. Aku persimpel aja, katanya itu jadi netiquette. Asal katanya dari internet dan etiket gitu. Jadi betul artinya adalah etika dalam berkomunikasi di internet. Kenapa sih kita harus mempunyai etika komunikasi di internet? Kadang kan suka ini ya, kayak ya akun gue gitu ya. Kalau misalnya nggak suka ya nggak usah follow atau apa gitu kan. Seringnya kayak gitu kan. Tapi nggak gitu. Sebenarnya karena kita tuh harus punya etika juga dalam berinternet gitu. Kalau jenisnya sendiri itu sebetulnya kayak ada dua ya, jadi satu ke satu sama satu ke banyak. Satu ke satu tuh kayak maksudnya kita satu ke satu orang yang lain. Misalnya kalau kita nulis email, kalau kita ngechat, DM, apalagi macam-macam japri dan lain-lain. Nah itu kan dari satu orang dari kita ke orang yang lain. Nah kalau dari satu ke banyak itu ya dari satu aku ke orang banyak gitu. Misalnya nih yang paling penting di sosmed, terus di forum, di komunitas gitu. Paham ya bedanya? Oke, nah aku lanjut dulu. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan sebenarnya? Yang pertama nih, kita harus memanusiakan manusia. Kenapa kayak gitu? Ya karena sebetulnya apa ya? Jadi gini, apa yang kita lakukan di dunia nyata itu seharusnya kita juga melakukannya di dunia maya gitu. Seperti yang tadi udah disebut sebenarnya sama Kak Anissa ya di awal kalau nggak salah. Nah, jadi gimana kita memperlakukan orang lain itu sebenarnya harus sama gitu. Bukan berarti kayak kalau misalnya kita ketemu di dunia nyata kita oh ya baik apa ramah, terus di dunia maya jadinya kayak jahat, suka komen-komen negatif pakai akun palsu misalnya kayak gitu kan, suka banyak tuh yang kayak gitu kan. Nah kita harus ingat bahwa manusia itu ya adalah manusia gitu, mau kondisinya online atau offline ya mereka itu juga punya perasaan yang sama, bisa tersinggung, bisa merasakan sedih juga, bisa merasakan marah, mau siapapun itu ya. Walaupun kita kan terkesannya gini, kalau misalnya di dunia offline, di dunia nyata mungkin kita nggak pernah nih ketemu sama siapa artis-artis atau public figure atau yang mana gitu, yang lain yang emang kita nggak pernah ketemu gitu. Nah, cuma kalau di dunia maya tuh kan
gampang ya, tinggal klik akunnya aja DM. Nah, seakan-akan kita udah berinteraksi sama dia gitu. Nah, itu kan perilakunya kita tuh harus sama gitu, harus menghargai antar sesama manusia gitu. Terus yang kedua, nah ini harus mengikuti aturan yang berlaku di dunia maya. Iya itu tadi, nggak mungkin ada yang tahu istilah cyberbullying gitu. Nah, kayak kalau misalnya apa ya, hate speech gitu di internet atau di sosmed dan lain-lain. Nah, itu kalau menurutku itu adalah suatu tindakan yang apa ya sebutannya? Uh, aku nggak menemukan bahasa halusnya sih, cuma kayak coward gitu, kayak karena sebenarnya kita kan nggak mungkin melakukan mungkin ya ngomong jahat itu langsung ke orangnya kalau misalnya ada di depan kita gitu. Jadi makanya kita yang ngomong di sosmed yang mereka nggak bisa ketemu langsung sama kita gitu. Tapi sebenarnya itu tindakan yang ya nggak apa ya, ya pasti tidak baik dilakukan dan kawat gitu sebenarnya. Jadi kita harus menghindari yang kayak gitu-gitu dan nggak mendukung apa namanya cyberbullying gitu. Nah terus juga yang ketiga sebarkan informasi yang benar bukan hoax. Nah ini yang tadi aku bilang di awal. Jadi apapun yang kita share di sosmed atau dimanapun itu kan tadi yang akan ngelihat itu pasti akan lebih banyak orang. Nah jadi pastiin banget kalau informasi yang kita share atau kita forward atau kita repost atau kita retweet itu sudah dicek dulu kebenarannya gitu. Itu penting banget gitu. Nah, terus yang keempat, hargai privasi orang. Yang kelima, hargai data dan waktu orang lain. Jadi makanya kan orang lain kalau ngeliat sosmed itu kan ya pakai data dan juga membutuhkan waktu gitu kan. Nah, makanya kita sebisa mungkin alangkah baiknya kalau selalu men-sharing hal-hal yang bermanfaat gitu. Nah, terus nyambung juga sampai nomor 6, jadi sering memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, terus satu lagi nih, belum kepanjangan nih kan ngomongnya. Nah, satu lagi. Nah, ini sebenarnya tambahan aja, tapi menurut aku penting juga. Ada yang udah pernah dengar logical fallacy? Atau bahasa Indonesianya kesalahan dalam berlogika? Atau sesat pikir? Oh, oke. Aku tahu, kata Amelia nih. Ya, kalau sesat pikir. Ah, ya betul. Sering setia nih. Terus ada sedikit Kiki, Iwanul. Oh, Iwanul belum. Oke, nggak apa-apa nih aku jelasin nih, Intan dan lain-lain. Nah, ini yang sering terjadi juga di media sosial sebenarnya. Contoh, misalnya, sebenarnya nih logical fallacy itu ada banyak banget. Nanti kamu bisa search sendiri aja. Ini aku kasih contoh kira-kira 5 lah yang mungkin sering terjadi di kita gitu ya. Yang pertama, ad hominem disebutnya. Sebenarnya kalau penamaan ini sih nggak perlu dihafalin. Yang penting kamu tahu itu apa gitu. Yang pertama, menyerang fisik, karakter, background, dan lain-lain dari lawan bicara, bukan isi argumennya. Jadi misalnya, kalau ada orang, by the way, ini aku mungkin ngasih contoh agak, apa ya, mungkin bahasanya agak kasar atau menyinggung, mohon maaf dulu kalau misalnya di awal kayak gitu, tapi ini sih memang apa ya, karena contohnya diperlukan gitu, jadi ya udah, jadi mudah-mudahan nggak apa-apa. Misalnya ada orang yang gendut gitu, terus dia komen ke temennya atau dia nge-share sesuatu. Nasi putih itu kalorinya lebih tinggi loh daripada nasi merah gitu. Jadi sebenarnya harusnya kalau mau nurunin berat badan makan nasi merah aja gitu. Nah terus kita komennya itu, lo tahu apa? Lo kan gendut gitu. Jadi kita menyerang orangnya, bukan isi konten yang dia omongin. Padahal sebenarnya betul nggak nasi merah tuh lebih rendah kalorinya? Padahal sebenarnya betul, tapi kita
menyerang si fisik atau karakter dari orangnya seakan-akan isi argumennya itu salah karena dia gendut, ya harusnya dia nggak boleh lah ngasih statement yang apa tentang penurunan berat badan dan lain gitu. Begitu juga misalnya kayak kalau ada siapa ya, misalnya artis atau mantan narapidana deh gitu. Terus misalnya dia ngomong suatu statement gitu, statement A. Terus kita nyerangnya bukan statementnya tapi nggak usah didengerin, udah pasti salah, dia kan abis di penjara misalnya kayak gitu. Nah itu adalah salah satu contoh kesalahan berlogika yang sering banget terjadi gitu. Jadi jangan lupa kita itu harus selalu perhatiin isi statementnya. Jadi nggak perlu kita lihat siapa yang ngomong, kalau isi statementnya betul, ya pasti akan betul gitu. Nah, terus yang kedua nih. Yang kedua itu appeal to authority. Jadi statement yang diucapkan oleh orang yang posisinya lebih tinggi atau kita hormati seakan-akan pasti selalu benar. Misal kalau di sekolah, misalnya guru, atau di rumah, misalnya orang tua ngasih suatu statement. Nah, sebetulnya bisa aja ada suatu statement yang salah, ya kan? Belum tentu semua apapun yang diucapkan oleh guru atau oleh orang tua itu akan selalu benar. Ya, belum tentu kayak gitu karena kan ya kita sama-sama manusia, pasti ya juga akan berbuat kesalahan. Nah itu juga apa ya? Tapi seakan-akan karena posisinya misalnya lebih tinggi dan kita menghormati, jadi kita apa ya? Jadi agak segan atau gimana gitu untuk menanggapi hal-hal kayak gitu, padahal sebetulnya kalau kita ajak untuk berdiskusi itu nggak apa-apa banget. Yang penting asal cara ngomongnya itu masih sesuai, maksudnya sopan gitu. Tapi itu nggak apa-apa banget, karena aku juga sebagai guru, dulu sebagai pengajar juga pasti pernah salah, dan kalau misalnya dikritik atau apa ya nggak apa-apa kan, kita juga sama-sama belajar gitu. Jadi seringnya kayak gitu. Jadi kita sering iya aja terhadap suatu statement kalau misalnya yang ngomong itu adalah punya peran lebih tinggi daripada kita gitu. Terus appeal to popularity. Nah, ini statement yang dianggap benar oleh banyak orang seakan-akan pasti benar. Jadi misalnya kalau kita di sosmed lagi baca-baca, oh si A ngomong gini, si B ngomong gini, atau sekarang investasi paling banyak di apa ya, misalnya contohnya di emas deh gitu. Ini pada pakai ini, oh ya udah gitu, udah pasti kalau gitu yang paling benar emas, atau yang paling benar statement A gitu. Padahal seharusnya lagi-lagi kita cek dulu kebenarannya gitu. Jadi jangan langsung telan mentah-mentah informasi yang kayak gitu. Walaupun banyak orang yang menganggap suatu itu benar, belum tentu sebenarnya itu betul gitu. Kebayang? Oke, mungkin agak pusing sedikit tapi nggak apa-apa, dilanjutin aja. Yang keempat ada red herring, ini kayak lagi bahas apa, jawab atau komennya apa. Nah ini kayak misalnya nih, contoh yang paling terakhir kemarin yang ada anjing meninggal, yang mau dipindahin itu, siapa namanya kalau nggak salah, Canon ya. Terus kan ada misalnya hashtag justice for Canon gitu. Nah terus kita tuh memberikan komen, ngapain sih bahas-bahas Canon, masih banyak kok di wilayah lain atau di negara yang bunuh-bunuhin anjing untuk dimakan misalnya kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya nggak nyambung ya. Jadi kayak misalnya apa ya, save ini karena banjir gitu. Ya di tempat lain juga masih banjir kok gitu. Jadi kayak sebenarnya itu nggak nyambung, karena maksudnya kalau kita kan lagi bahas suatu isu nih, si Canon ini ya kalau misalnya mau mendukung ya boleh, kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Tapi cari argumennya bukan dari karena di tempat lain masih ada yang kayak gini, nggak gitu. Kalau misalnya merasa oh ternyata emang dia butuh dukung karena agak salah cara treatmentnya, atau ternyata treatmentnya menurut kamu benar, jadi kamu nggak mau mendukung, ya nggak apa-apa juga, tapi harus dilihat dari argumennya. Yang terakhir, mudah-mudahan masih ada waktu, abis ini udah kok.
Yang terakhir itu adalah false dichotomy. Jadi asumsi bahwa bahwa hanya ada dua kemungkinan yang pasti terjadi. Jadi jika yang satu enggak, maka yang satu lagi pasti iya. Contoh waktu zaman pemilu, ada misalnya geng cebong sama geng kampret. Nah, kalau misalnya, oh, lo nggak dukung si ini ya, pasti lo kampret gitu. Atau lo nggak dukung yang ini ya, pasti lo cebong gitu. Padahal kan nggak selalu harus dua kayak gitu. Pasti kan ada juga kemungkinan-kemungkinan lainnya gitu. Nah, ini sering banget juga terjadi. Nah, jadi kalau ini juga salah satu hal penting yang masuk dalam etika berinternet. Jadi kalau kita berkomentar terhadap sesuatu, hindarilah logical fallacy kayak gitu karena akan um, mengarah kepada hal yang salah gitu. Nah, kalau pesan terakhir dari aku, kita itu harus selalu bertanggung jawab terhadap semua hal yang kita sebarkan ke orang banyak, apapun peran kita di masyarakat. Karena Kawilo ulang lagi, jadi sekarang siapapun bisa share informasi, siapapun bisa jadi guru, dan siapapun bisa mendapat ilmu dari siapa aja gitu. Jadi apapun yang kita share, kita harus bertanggung jawab. Minimal banget cek kebenarannya. Gitu kalau dari aku. Terima kasih. Semoga kita semua semakin bijak dalam mencerna dan menyebarkan informasi di era digital ini. Oke, baik. Ya. Banyak Kak Wilo. Terima kasih. Semoga bermanfaat.